Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher di sini. Oke, kali ini saya kedatangan handphone Asus dalam keadaan ini katanya hanya logo lalu mati ya. Dan kata usernya ini kalau di charger itu hanya logo lampu indikator charger yang berkedip. Ini Asus seri apa? Saya belum tahu. Hanya saja ini usernya terburu-buru ya. Ini katanya handphonenya akan digunakan untuk mengerjakan tugas seperti itu. Malah belum tanya ini untuk serinya seri apa. Oke, lanjut kita coba koneksikan ke power supply dengan tegangan 5,2 volt. Untuk kuat arus ternyata tidak ada hentakan ya, dan benar hanya lampu LED di kanan atas itu berkedip merah itu ya. Kita lepaskan, lampu LED-nya mati, kita hubungkan menyala lagi, tapi tidak ada kuat arus yang nampak. Jadi saya rasa kemungkinan besar permasalahan bisa jadi di bagian charger ya. Lanjut kita bongkar handphonenya. Oke, kita akan fokus langsung di bagian bawah ya. Ini berarti UI boardnya. Di bagian bawah ini getar atau vibrator dan speaker atau buzzer bawah jadi satu ini ya untuk UI boardnya di bagian bawah. Dan ada itu kabel apa itu fleksibel dari touchscreen, kemungkinan itu di atas konektor charger. Ini riskan ya kalau seperti ini. Ini bisa jadi malah touchscreen-nya bisa bermasalah kalau dekat dengan konektor charger seperti itu. Oke, lanjut kita akan coba bongkar untuk papan charger ya dari Asus seri yang belum tahu ini serinya apa. Dan kita akan coba untuk bongkar baterainya. Ini ternyata untuk fleksibel UI boardnya tidak ada bagian konektor bawah ya, langsung terhubung di papan PCB UI board. Dan ini saya rasa bekas kena air. Hati-hati teman-teman untuk pengangkatan konektor chargernya ya, karena di atasnya persis itu soket fleksibel untuk touchscreen. Jadi saya rasa kalau teman-teman dapati kasus untuk Asus ini tidak bisa mengisi atau untuk kuat arusnya nggak ada hentakan ya, itu kita bisa fokus di bagian konektor chargernya dulu, karena untuk fleksibel ini menyatu ya, jadi satu di papan board UI charger di bagian bawah ini. Jadi kita wajib untuk berhati-hati juga, karena di atas konektor charger juga ada soket untuk penghubung touchscreen ya, untuk soket fleksibel touchscreen. Oke, lanjut kita akan coba untuk angkat konektor chargernya, dan kita akan coba untuk gantikan terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh, karena bisa kita pastikan tadi di awal kita coba gunakan 5,2 volt. Sudah kita suplai tegangan 5,2 volt, tapi ternyata untuk kuat arusnya tidak nampak ya, tidak ada hentakan kuat arus. Dan saya rasa ini konektor chargernya memang sudah buruk ya, sudah rusak saya rasa. Oke, kita akan coba untuk resolder ulang, dan setelah ini kita akan coba gantikan untuk konektor charger Asus ini. Dan hati-hati teman-teman untuk soket touchscreen, karena memang berada persis di atas konektor chargernya.
Untuk konektor chargernya saya menggunakan konektor charger dari apa ya, Smartfren ya, atau ini universal, sering sekali digunakan untuk penggantian konektor charger dengan model Cina atau seringnya memang dipakai untuk handphone Smartfren kalau dulu. Dan saya rasa setelah penggantian konektor charger seperti ini, kita wajib untuk cek lebih lanjut ya di kaki-kaki bagian charger itu sendiri. Ini ada 5 titik ya untuk V charger atau V USB, dan data plus, data minus itu biasanya nomor 4 itu NC atau tidak digunakan, atau seringnya juga dipakai, dan yang terakhir itu ground ya. Jadi nomor 4 ini ada yang dipakai, ada yang tidak. Tapi yang pasti untuk data plus, data minus, V USB dan charger wajib terhubung dengan baik semuanya ya. Seperti itu teman-teman. Ini sebelah konektor charger juga ada mic digital ya. Jangan lupa untuk teman-teman pastikan terlebih dahulu untuk lebih berhati-hati, karena di sini untuk mic dan fleksibel atau konektor touchscreen ya. Itu fleksibel touchscreen itu di bagian bawah menjadi satu di UI board, dan ada getar juga di situ. Dan ini anehnya untuk fleksibel UI board tidak ada soket ya, jadi langsung menyatu di papan PCB dan langsung disolder. Itu biasanya bisa dibongkar pasang seharusnya untuk fleksibelnya, tapi ternyata untuk seri Asus ini menjadi satu di papan PCB-nya. Oke, lanjut kita akan coba untuk rapatkan, dan setelah ini kita akan coba apakah kuat arus sudah nampak ataukah masih tetap sama saja. Lanjut kita akan coba cek. Oke, lanjut kita coba pakai power supply untuk tegangan 5,2 volt. Ini ya, mantap, kuat arus sudah muncul. Untuk lampu indikator atau LED kanan atas itu merah menyala, tapi belum ada. Ya, nampak sekarang, mantap. Apakah bisa mengisi hingga penuh ya? Oke, tetap kita coba tunggu. Ini sudah ada indikator pengisian, sudah ada indikator baterai mengisi hijau ya. Hijau naik, itu berarti saya rasa untuk pengisian aman. Dan 0,83 hampir 1 ampere sendiri. Untuk kuat arusnya sudah muncul, sudah nampak, dan saya rasa kalau seperti ini bisa dipastikan untuk kuat arus pengisian normal ya. Oke, lanjut teman-teman, kita coba pastikan terlebih dahulu Asus seri apa, karena saya juga belum tahu, dan kita akan coba cek lebih lanjut masuk ke pengaturan. Untuk kecerahan layar ternyata sangat redup. Apakah bisa kita coba buka? Oke, untuk kecerahan sudah kita coba maksimalkan, dan kita akan coba fokus masuk ke pengaturan. Mengisi daya, tapi sayangnya handphone terjebak sandi ya. Jadi saya tidak bisa masuk lebih jauh. Tapi sudah kita pastikan untuk kuat arus pengisian sudah masuk. Kita lepaskan, untuk lampu LED juga mati, indikator daya tidak mengisi. Kita masukkan kembali konektor chargernya, untuk pengisian 0,83 masuk, LED merah menyala, mengisi daya juga sudah muncul, berarti bisa dipastikan permasalahan kali ini lampu berkedip itu karena konektor charger saja. Jadi tidak perlu kita flashing, sudah mantap, tidak perlu kita ganti IC atau yang lain, karena bisa dipastikan untuk kuat arus sudah muncul. Di awal tadi tidak nampak ya. Ya, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Flasher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.